tengah Sumatera Selatan, mengalirlah kota kecil yang menyimpan energi besar. Prabu Mulih. Inilah kotaku, seinggok sepemunyian. Kota kecil yang menghasilkan ribuan barel minyak bumi dan jutaan meter kubik gas alam setiap tahunnya. Karena itu ia disebut sebagai kota minyak. Tak hanya dikenal sebagai kota penghasil minyak dan gas bumi, Prabu Mulih juga dikenal dengan julukan Kota Nanas. Karena Prabu Mulih menjadi kota yang kaya akan hasil buah nanas. Tak hanya banyaknya buah nanas saja, namun rasa nanas yang dihasilkan sangat manis, berbeda dari nanas kota lainnya. Penduduk asli Prabu Mulih umumnya berasal dari etnis Melayu, seperti suku Rambang, Enim, Penesak, dan Melayu Palembang, serta suku-suku pendatang lainnya. Itulah mengapa Prabu Mulih menjadi rumah bagi beragam budaya, bahasa, dan cerita yang hidup dari generasi ke generasi. Kota ini adalah mozaik kearifan yang tak ternilai harganya. Namun, membangun kota tak cukup hanya dengan infrastruktur. Kota tumbuh bukan hanya dari pipa dan jalan, tapi dari daya pikir, daya baca, dan daya cipta manusianya. Disinilah pentingnya literasi. Literasi adalah fondasi untuk melangkah maju, dari anak sekolah yang ingin tahu, sampai warga dewasa yang ingin terus belajar. Di tengah dunia digital yang serba cepat dan penuh arus informasi, kemampuan literasi menjadi keterampilan kunci. Namun, indeks literasi Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia mencatatkan skor membaca di angka 371 yang membuat Indonesia terlepas dari peringkat 64 menjadi 74. Menurut UNESCO, ternyata minat baca di Indonesia sangat rendah, yaitu hanya 1 dari 1.000 orang yang memiliki minat membaca yang baik. Sementara tantangan di ruang digital terus bertambah, mulai dari hoax, disinformasi, hingga rendahnya minat baca mendalam. Dalam kondisi ini, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kecakapan berpikir kritis, memilah informasi, serta beretika dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, perpustakaan hadir sebagai ruang penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Tak hanya menjadi tempat membaca buku fisik, perpustakaan kini mulai bertransformasi menjadi pusat literasi digital, menyediakan akses internet, pelatihan teknologi, hingga program literasi informasi. Dengan menguatkan peran perpustakaan, kita membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk belajar, berkembang, dan menghadapi tantangan dunia digital dengan bekal pengetahuan yang kuat dan terpercaya. Perkembangan perpustakaan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, dari layanan konvensional menuju digital. Sejak pendirian Perpustakaan Nasional pada 1980, perpustakaan terus berkembang dengan hadirnya perpustakaan daerah, kampus, dan sekolah-sekolah. Memasuki era digital, layanan seperti iPusnas, Indonesia One Search, serta pelibatan pustakawan digital memperkuat akses informasi berbasis teknologi. Kini, perpustakaan tak hanya menjadi tempat baca, tapi juga pusat literasi digital dan inklusi sosial yang menjangkau masyarakat hingga pelosok desa, melalui layanan daring, pelatihan, dan mobil perpustakaan multimedia. Perpustakaan Kota Prabu Mulih terus berkembang menjadi pusat literasi dan pembelajaran yang inklusif. Selain menyediakan koleksi buku yang beragam, perpustakaan ini aktif menjalankan program kunjungan rutin anak-anak TK dan menghadirkan layanan perpustakaan keliling, juga layanan motor perpustakaan keliling, yang menjangkau sekolah-sekolah dan masyarakat di wilayah terpencil. Didukung fasilitas yang nyaman dan akses informasi berbasis teknologi, perpustakaan ini tidak hanya menjadi tempat membaca, tapi juga ruang tumbuhnya kreativitas dan minat belajar. Prabu Mulih tak hanya kaya minyak, ia juga kaya cerita, kaya manusia, dan kaya harapan. Semua itu bisa tumbuh dimulai dari satu buku, satu ruang baca, dan satu anak yang memilih membaca di antara dunia yang sibuk menggulir layar. Ayo, kunjungi perpustakaan di sekolahmu, di kampusmu, atau di daerah tempat tinggalmu, dan jadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup cerdas dan menyenangkan. Salam literasi!